Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para bapak dan ibu jamaah taklim yang berbahagia tentunya, dan mudah-mudahan senantiasa kita berharap untuk mendapatkan rahmat, barokah, hidayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, pagi hari ini kita yang hadir masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, sempat, iman dan Islam, sehingga dapat bersama-sama hadir di majelis ini dalam keadaan yang tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan kehadiran kita juga ikhlas karena Allah, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ridha kepada kita dan semoga memudahkan langkah kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan untuk uswah dan qudwah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan juga umatnya, termasuk kita semuanya yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mendengar kabar berita tadi, ya, sebatasnya sebagai seorang beriman tentu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua musibah itu dari Allah dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti musibah yang telah mereka terima itu dengan kebaikan, dan juga memberikan kesabaran, ketabahan, dan menggantinya dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semuanya yang tidak terkena musibah seperti itu, tentunya tadi disampaikan hendaknya apa? Ta'awun, ya. Selain mendoakan juga membantu saudara kita. Mudah-mudahan doa dan bantuan kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita diijabah dan juga bantuan kita diterima sebagai amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kemarin sore saya di Banyumas juga sama. Hujan dari jam berapa tuh? Deras memang. Sampai saya pulang kajian di Cilongok, sampai rumah juga masih hujan. Kayaknya sampai malam hujan terus gitu. Saya nggak ngerti redanya kapan, karena saya terus tidur gitu. Jadi saya pulang capek langsung saya tidur. Nggak ngerti redanya jam berapa itu, saya nggak ngerti. Tapi memang hujannya cukup lebat, cukup lebat. Ya, mungkin di sini lebih lebat dari sana, mungkin gitu. Kalau sampai banjir seperti itu kan kayaknya lebih besar. Okay. Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kajian kita. Terakhir kita sudah membahas terkait dengan tahiyatul masjid, ya. Salat tahiyatul masjid sudah selesai. Berarti kita lanjutkan dengan sholatur rawatib, urut daripada bab sholatul tatawwu di HPT jilid berapa? 1. Okay. Di HPT jilid 1, setelah
salat tahiyatul masjid adalah salatul rawatib. Salat rawatib. Salat rawatib itu salat yang mengikuti salat wajib, ya. Mengikuti salat fardu. Salat wajib ya boleh, nggak apa-apa, Pak. Ya. Baik. Ada banyak ya salat sebetulnya dibagi menjadi dua, ya. Qobliyah dan ba'diyah. Nah itu ya. Jadi dibagi menjadi dua, qobliyah dan ba'diyah. Sudah kita laksanakan insyaallah. Oke. Qobliyah sudah, ba'diyah sudah. Nah, akan tapi tidak ada salahnya kemudian kita mengkaji kembali. Yang kita lakukan itu dalil-dalilnya seperti apa dan bagaimana menurut tarjih, okay, menurut pemahaman yang ada di Muhammadiyah. Baik Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memulai dari yang pertama. Idza tala'al fajru, ketika tola'a itu muncul, terbit al-fajru, fajar. Ketika terbit fajar, fasolli maka solatlah rakaataini, 2 rakaat, khafifataini, ringan, 2 rakaat itu tatawu'an, sebagai tatawu', ya, sebagai solat sunnah. Jadi memang tidak ada solat wajib setelah 5 waktu itu, ya. Yang lainnya semua adalah solat sunnah. Meskipun kemarin saya sampaikan ada satu pendapat yang mengatakan sholat tahiyatul masjid itu wajib, ya. Itu pendapat yang sedikit dari para ulama. Dan jumhur jelas sholat wajib ya hanya 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Selain itu adalah sunnah, tatawu. Nah, jadi 2 rakaat setelah fajar, meskipun itu penting, dahsyat, hanya diperintahkan 2 rakaat, diperintahkannya juga khafifataini, ringan. Jadi tidak membaca suratan yang panjang-panjang, yang ringan. 1 ayat cukup. Memilih ayat yang pendek. Nah, karena khafifataini, ringan. Tapi dahsyatnya luar biasa. Kita lihat dalilnya di sini. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal raqatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Insyaallah Bapak Ibu sudah hafal hadis ini, nggih. Sudah hafal. Dan insyaallah sudah melaksanakannya. Mudah-mudahan diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, sampai akhir hayat. Ya. Jadi riwayat dari jalur Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga At-Tirmidzi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, raqatul fajri, 2 rakaat fajar, ya, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia seisinya. Ibu-ibu senang dunia napa mboten, Bu? Isi dunia napa mawon, Bu? Napa mawon, Bu? Biasanya nek ibu-ibu ditakoni beda karo bapak-bapak. Isi dunia apa? Kayaknya beda loh. Tergantung kesenengannya dewek. Ya. Senengnya apa gitu ya. Lah ini. Jadi yang menyenangkan di dunia ini ternyata memang banyak sekali. Dan semuanya memang diberikan untuk kita manusia. Apa yang ada di dunia ini memang oleh Allah itu diberikan untuk kita. Silahkan dikelola, silahkan dinikmati. Nah itu, akan tetapi Allah memberikan batasan. Nah ini, memberikan aturan agar supaya kita tidak kebablasan, gitu, tidak kebablasan. Dan aturan-aturan itu juga untuk menguji kita, ya, sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada kan orang yang mengatakan lah dadi wong Islam angel temen, arep nginum ki ora ulih, makan ini enggak boleh, makan ini enggak boleh, kan enak. Ya gitu kan. Lah ini. Tapi kalau kita kembali kepada
syukur kita kepada Allah sesungguhnya. Misalnya minuman yang ada di dunia ini, yang diharamkan, yang tidak boleh dengan yang halal, dengan yang boleh, jumlahnya banyak mana? Ya banyak yang halal kan? Ya halal ya, insyaallah. Halalan thayyiban. Ya. Minuman itu banyak sekali yang halal, yang haram cuma sedikit. Ya. Tapi bagi orang Islam, orang beriman kepada Allah, insya Allah sudah nggak ada masalah itu. Ya, udah nggak ada masalah. Yang haram jelas kita dalam mainstream pola pikir kita jelas kita menolak. Ya, minuman keras jelas kita tolak. Tapi mereka, saudara-saudara kita yang lain yang imannya ya barangkali masih belum ya kalau dikatakan belum kuat itu seperti itu ya, wah itu sangat menggiurkan. Ya karena setan memang akan terus menggoda manusia. Nah ini, oleh karena itu perlu untuk memupuk iman, perlu untuk terus menguatkan iman, menjaga iman itu. Karena apa? Setan akan terus menggoda kita. Mudah-mudahan kita juga istiqomah dalam iman yang baik seperti ini. Karena wallahu alam, besoknya, bulan depan, tahun depan akan jadi seperti apa kan kita nggak ngerti. Orang yang sekarang mabuk-mabukan misalnya, apakah pada akhirnya akan su'ul khotimah apa husnul khotimah? Wallahu alam. Kita yang ketone soleh, apa soleh beneran? Insya Allah. Ya, kita berusaha untuk selalu soleh, berusaha untuk selalu baik. Nah, persoalan nanti ya kita berdoa mudah-mudahan husnul khotimah. Kita nggak ngerti memang. Ya, sregep ngaji, sregep sholat, sregep apa dan sebagainya. Akhirnya memang nggak ngerti. Kita hanya berusaha ikhtiar dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu monggo kita sikapi dunia ini dan segala isinya dengan sebaik-baiknya. Nggih, dengan sebaik-baiknya. Kenikmatan yang sangat luar biasa itu ternyata kalah dengan 2 rakaat. Nggih. Kalau dunia dan seisinya kita kejar, nggih, kita kejar, masa sing kurang rekangat dan juga khafifataini ringan itu tidak dilaksanakan. Kecuali uzur yang monggo, ada uzur syar'i. Lah ini Bapak Ibu. Jadi monggo untuk kita pentingkan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia seisinya. Wa anha aidan, dan juga diriwayatkan dari jalur Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun ala syai'in minan nawafili asyadda mu'ahadatan minhu ala ra'ataini qabla subhi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunat ya, setekun ya, artinya apa? Ada kata tidaklah ya. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunat setekun beliau mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Ini menegaskan bahwa Rasul sendiri itu 2 rakaat fajar lebih ditekuni dibandingkan sholat sunnah yang lainnya. Lebih ditekuni, meskipun apa? Rakaataini khafifataini, 2 rakaat yang ringan. Ini, nggih. Padahal Rasulullah SAW manusia yang dijaga oleh Allah, dijamin oleh Allah surganya, diampuni segala dosanya. Nah ini Bapak Ibu, nggih. Tapi ternyata mohon maaf nggih, kalau kita lihat para ahli surga, nggih, itu ternyata dengan dunia masya Allah sangat zuhud, meskipun kaya luar biasa, tapi tetap sederhana. Dan hartanya mereka, bagi yang banyak hartanya, itu ternyata apa? Ditasarufkan fisabilillah. Bahkan kalau boleh semuanya, tapi oleh Nabi tidak dibolehkan. Maka di dalam kitab Nashaikhul Ibad itu kan ada hadis yang meskipun itu ikhtilaf para ulama tentang status hadis itu. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan. Ya. Jadi ada salatun munjiyatun, salatun muhlikatun. Ada 3 hal yang
menjadikan kita selamat, ada 3 hal yang menjadikan kita sukses. Yang menjadikan selamat antara lain apa? Wal qasdu fil faqri wal ghina. Tetap sederhana dalam keadaan fakir ataupun dalam keadaan yang ghina, kaya. Lah ini Bapak Ibu. Artinya apa? Kita harus mensikapi kefakiran dan kekayaan itu dengan benar, ya, dengan proporsional. Nah ini, jadi tidak boleh berlebih-lebihan mensikapinya, baik ketika fakir ataupun ketika kaya. Jangan sampai fakir malah tabdzir, wis fakir boros, lah ya repot. Nih. Tapi ya Allah luar biasa Pak di tempat saya, karena memang ya iman yang belum ini, hidayah Allah yang belum nyampe gitu ya. Sempat pernah orang masuk ke kantor kami, kantor KUA. Sudah pernah saya ceritakan apa belum? Wallahu alam. Masuk ke KUA orang tua Pak. Saya kira mau daftar nikah. Ya, orang tua. Dia nyun sewu nggih, pekerjaannya ya pas-pasan lah, hasilnya pas-pasan. Bahkan kadang dapat, kadang tidak. Karena sekarang persaingannya luar biasa. Dia mencari nafkah di alat transportasi yang sederhana gitu loh. Sekarang kan sudah susah ya, karena udah luar biasa. Tapi ya Allah, itu yang jadi astagfirullahaladzim, bapak kayak gitu loh ya. Apa? Ya, ketika ditanya sama teman saya, tekira nikah Pak jenengan boten niku nyamun jaluk apa kayak gitu ya, surat keterangan apa boten loh keng nopo lah nek enyung tah si seneng jajan daripada nikah. Astagfirullahaladzim, itu betul Pak, ini bukan hoak. Saya tidak hoak. Ada Pak orang seperti itu loh, padahal Pak mencari nafkahnya susah, tapi ternyata Pak malah dipakai untuk yang mencari kesenangan yang seperti itu. Naudzubillah, naudzubillah. Ini Bapak Ibu, ya. Ternyata apa jawabannya? Luar biasa, di luar ekspektasi saya gitu loh. Ya Allah, masa jawabannya kok, wah saya lebih senang jajan daripada nikah, daripada bojo maning. Astagfirullahaladzim. Jajan si wis rampung orang tanggung jawab jere. Astagfirullahaladzim. Ini Bapak Ibu. Ya karena saya kerjanya di lingkungan seperti itu, di KUA yang dekat dengan lingkungan seperti itu Pak. Ya, KUA Purwokerto Selatan. Itu panjenengan kalau ke sana meskipun siang hari Pak, silakan jalan-jalan di sebelah KUA. Di apa namanya? Alun-alun, alun-alun. Terminal lama. Terminal lama Pak. Terminal lama mana? Purwokerto. Pokoknya jalan-jalan aja, pagi-pagi ya kapan saja lah, muter Pak. Nanti akan ditawari Pak. Enggak, ini supaya hati-hati gitu loh. Kalau ke sana itu banyak orang-orang seperti itu gitu loh. Ya Allah, itu Bapak Ibu. Okay. Itulah dunia ya, kadang-kadang menjadikan seperti itu Pak. Lah ini, jadi monggo kita sikapi dengan sebaik-baiknya apa yang ada di dunia ini. Jadi nikmat kita syukuri, kita tasarufkan dengan baik dan benar. Ketika ada musibah juga kita sikapi dengan benar, dengan sabar, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus yakin bahwa Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya. Wa ma dzalamahumullah walakin kanu anfusahum yadzlimun. Yang berbuat zalim itu ya kita manusia. Ya. Bahkan bukan hanya zalim kepada diri sendiri, kadang kita sudah berani zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ini Bapak Ibu, nggih. Jadi sikapi dunia ini dengan sebaik-baiknya. Maka di antara mensikapi dunia dengan sebaik-baiknya adalah sholat 2 rakaat fajar itu jangan ditinggalkan. Karena apa? Itu lebih baik dari dunia seisinya. Itu yang sunnah, apalagi yang wajib gitu kan. Baik. Kemudian berikutnya, wali hadits Hafsah radhiyallahu anha qalat
karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'al fajru la yusalli illa ra'ataini khafifatain. Menurut hadis yang diriwayatkan atau dari Hafsah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, apabila fajar telah menyingsing, Rasulullah mohon maaf, Hafsah berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah menyingsing fajar telah menyingsing itu hanya sholat 2 rakaat singkat-singkat. Ini menunjukkan singkatnya, khafifataininya sholat sunnah fajar. Kalau hadis yang awal tadi apa? Menunjukkan keutamaannya, okay? Keutamaannya khairum minad dunya wa ma fiha, itu keutamaannya. Dan bagaimana Rasulullah mengutamakan sholat itu, tidak meninggalkan ya sholat itu. Kemudian hadis dari Hafsah ini menunjukkan apa? Cara sholatnya, ya, khafifataini, ringan, tidak diminta suwe, enggak, ya. Tidak diminta berlama-lama, tidak, ya. Lah ini, tapi cukup 2 rakaat yang ringan. Kemudian hadis yang dari jalur Aisyah, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli raka'atil fajri fayukhaffifu hatta inni aqul hal qara'a fihi ma bi ummil Qur'an. Lah ini juga sama, masih menunjukkan bahwa sholat sunnah fajar itu ringan, singkat, ya. Disebutkan di sini Aisyah radhiyallahu anha berkata, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat 2 rakaat fajar, maka meringankan, ya, menyingkatkan, ya, sholat itu hatta sampai dengan aku mengira, ya, apakah Rasul itu membaca Ummul Quran atau tidak, ya. Jadi sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha itu, jadi Nabi baca Al-Fatihah apa tidak? Ya, karena singkat. Nah ini, karena Rasulullah SAW membaca Al-Fatihahnya tidak seperti kita, membaca suratannya juga tidak seperti kita. Ya, kita kan kalau sholat sendirian, sholat fajar kan sendirian, gitu. Atau sholat sunnah yang lain kan sendirian, gitu. Sholat wajib saja kalau sendirian juga singkat kok. Nggih, mbok. Nek kula nek panjenengan ta ya. Ya Allah, kadang-kadang ada Pak, saya kadang-kadang nggak ini ya, mungkin perlu diberi pencerahan. Ada imam itu, mungkin saya sampaikan ketika bab sholat jamaah ya, imam sholat maghrib atau sholat isya yang ada jahar ada sir gitu ya. Ketika jahar alon, ketika sir cepet temen ya. Saya nembe Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, iya kana butuh langsung Allahu Akbar. Ki golek baca Fatihah cepet temen gitu loh. Saking apale. Jadi ketika jahar Alhamdulillahi Rabbil Alamin alon, Ar-Rahmanir Rahim alon, bareng sir Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, itu kayaknya akeh sing kayaknya gue gitu loh. Di tempat saya masih banyak kayak gitu Pak. Jadi saya membaca, saya tradisikan bacanya sama, antara jahar sendirian atau apa, membacanya sama, biasakan sama, sama biasa. Ternyata selalu telat. Ya Allah, kudu diomongi gitu, gitu. Selalu telat ketika sudah sampai kepada rakaat yang sir. Nah, kepada rakaat yang sir. Nah itu Bapak Ibu. Jadi memang Rasulullah ya tartil, warattilil Qur'ana tartila. Tetap ketika jahar atau sir, ketika jamaah atau sendiri itu ya tartil, pelan, hak-hak huruf dijaga. Nah itu, ya. Ini makharijul hurufnya, sifat hurufnya. Nah ini penting sesungguhnya. Saya juga masih belajar Pak, masih belajar dan saya terus belajar. Saya masih mengundang guru tahsin Pak. Saya masih belajar. Jadi jangan sampai kita merasa aku wis pinter gitu loh. Enggak, terus kita pelajari, terus kita tingkatkan kemampuan kita. Baik tahsin ataupun tahfidz, tanpa mengenal usia, tanpa mengenal istirahat.
istirahatnya mengko nek wis mati lah nembe istirahat nggih. Lah ini Bapak Ibu. Ya Allah luar biasa. Jadi Rasulullah tartil ya, bahkan dalam pembahasan yang dulu suratan yang dibaca oleh Rasulullah itu kan ini ketika sholat malam ya, ketika sholat malam itu kan luar biasa ya. Bahkan sisa bacaan itu berapa? 30 sampai 40 ayat itu sisa bacaan. Dikatakan dalam hadis itu kan sisa bacaan itu 30 sampai 40 ayat. Dan kita kan ya 3 sampai 4 ayat, sama sungguhnya, cuma beda di angka di nolnya. 3 sampai 4 ayat. Baik. Ini menunjukkan bahwa sholat 2 rakaat itu ringan, tidak perlu lama. Ya kenapa? Karena waktunya juga pendek, singkat. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW di mana? Di rumahnya. Dilakukan itu di mana? Di rumahnya. Setelah tola'al fajru, setelah terbit fajar. Lah itu. Setelah terbit fajar. Nah, jadi memang ya waktunya mepet kan, apalagi yang rumahnya agak jauh dengan masjid. Sunnahnya di rumah memang. Afdolnya tetap sebagian besar ulama mengatakan sunnahnya di rumah. Meskipun sholat sunnah ada yang mengatakan sebagian kalau rawatib itu ya tetap saja afdol di masjid. Ini ikhtilaf di situ. Ya. Tapi jumhur sebagian besar tetap ya lebih afdolnya sholat sunnah rawatib itu adalah di rumah. Karena nanti dalil ada Rasulullah SAW itu ternyata sholat sunnah rawatibnya itu semuanya di rumah, semuanya di rumah. Ya, itu semuanya di rumah. Nah ini Bapak Ibu. Ya, di awal sudah ya, di awal pembahasan ini sudah kita bahas itu. Nah ini 2 hadis yang terakhir kita baca ini menunjukkan bahwa sholat fajar itu adalah singkat. Ya. Baik. Taqra'u fi ulahuma, engkau baca pada rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun ba'dal Fatihah. Jadi setelah membaca surat Al-Fatihah bacalah surat Al-Kafirun. Wa fi tsaniyah, dan pada rakaat kedua qul huwallahu ahad. Setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas. Ini diantara bacaan untuk sholat fajar. Ya. Au fil ula minhuma, atau pada rakaat pertama qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina al-ayah. Dan pada rakaat kedua ya alal kitabi ta'ala ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum al-ayah. Au ma tayassara minal Qur'an, atau silahkan baca yang mudah dari Al-Qur'an. Ya. Kita lihat dalil yang pertama, membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar, beliau berkata, rafaqtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam syahran. Jadi Ibnu Umar itu keponakannya Nabi nggih. Beliau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, keponakan ipar ya. Beliau mengikuti Nabi Muhammad SAW syahron, sebulan. Fakana yaqra'u fi rak'ataini, ada beliau Rasulullah Muhammad SAW membaca di dalam sholat 2 rakaat ringan itu ya, sebelum fajar, sebelum sholat subuh, biqul ya ayyuhal kafirun, dengan qul ya ayyuhal kafirun, wa qul huwallahu ahad, dan qul huwallahu ahad. Nah ini nggih, jadi ini riwayat dari Ibnu Umar ya, yang menyatakan beliau sebulan bersama Rasul, membersamai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mendapatkan sholat fajarnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacaan yang dibaca pada rakaat pertama adalah qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat kedua adalah qul huwallahu ahad. Lah ini hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, dan yang lain. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat dalilnya.
hadis Abu Hurairah radhiyallahu anha yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kalanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ra'atil fajri, ada kalanya membaca di dalam salat sunnah fajar itu qulu amanna billah wa ma unzila ilaina, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 136 dan juga di dalam Al-Quran surat Ali Imran ta'ala ila kalimatin sawa bainana wa bainakum ila akhiril ayat 64. Nah ini nggih, jadi seayat. Nah tapi jangan sampai panjenengan karena saking nyari singkatnya waladdallin amin nun Allahu akbar kayak pelit banget gitu loh ya. Saking nyari singkatnya sah, enggak baca juga sah enggak baca suratan tapi eman-eman dengan kita melaksanakan sunnah itu karena memang jumhur ulama, sebagian besar para ulama tetap mengatakan bahwa suratan itu sunnah. Memang ada sebagian kecil yang mengatakan wajib suratan tapi sebagian besar jumhur jelas itu sunnah, sehingga apa? Ketika tidak dibaca tetap sah sholatnya tapi aja masakur nun ditambahlah wal qalami wa ma yasturun, jangan cuma nun tok lah gitu loh. Alif lam mim Allahu akbar. Nah biasanya kan ada, saya baca kayak gini ada yang Allah gitu kan. Allahu akbar ruku Nah ini janganlah ya satu ayat boleh ini qulu amanna billahi wa unzila ilaina ila akhiril ayat. Nah ini nggih. Dan juga wa fi riwayatin, pada riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim wa fil akhirati, pada akhir hadis itu amanna billah wasyhad bi anna muslimun membaca surat Ali Imran ayat 52 surat Ali Imran ayat 52. Dan juga hadis dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda tsumma qara'a bi ummul Quran wa bima sya'allah, kemudian membaca ummul Quran Al-Fatihah dan apa yang engkau kehendaki silahkan. Dan riwayat Ibnu Hibban dengan lafaz tsumma bima syi'ta, dengan suratan yang engkau sukai silahkan. Nah itu nggih. Jadi tidak mengapa, tidak harus qul ya ayyuhal kafirun dan Al-Ikhlas. Tapi itu memang yang dilakukan, yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Jadi kalau kita katakan klasifikasi hadisnya ada hadis fi'li, ada hadis qauli. Nah jadi kalau yang itu fi'li karena itu yang dilakukan oleh Rasul. Lah ini adalah perintah Jadi atau ini juga fi'li tidak sering Maaf ini berarti fi'li semuanya, saya keliru membaca. Tapi apa? Dikatakan kadang membaca. Nah yang sering apa? Dikatakan oleh Ibnu Umar al-kafirun dan al-ikhlas. Nah baik. Kemudian kita lanjutkan sholat yang lain. Jadi sholat fajar selesai. Tsumma sholli qabla dzuhri rak'ataini au arba'an wa kadzalika ba'dahu ay rak'ataini au arba'an. Kemudian sholatlah sebelum zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat. Wa kadzalika ba'dahu, dan juga setelahnya, setelah zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat. Sudah pernah Pak sholat qobla dan qobliyah ba'diyah zuhur 4 rakaat 4 rakaat? Oh pernah. Alhamdulillah. Kayaknya sing pernah kurpira tok.
Sing sering apa? Dua-dua ya. Yang sering dua-dua. Lah ini, boleh apa tidak? Ya boleh. Boleh. Nah, kita lihat Bapak Ibu keutamaannya dalam hal ini. Ini ternyata luar biasa. Yang 4 itu luar biasa. Ya. Di hadis Abdullah bin Umar qal. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dua-dua ya. Raq'ataini qabla adh-dhuhri. Jadi ini yang diingat oleh Ibnu Umar ya. Salat sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Raq'ataini qabla adh-dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raq'ataini ba'da adh-dhuhri, dan 2 rakaat setelah zuhur. Ini pertama, maka 2 rakaat qabliyah ba'da zuhur itu boleh. Sebagaimana yang diingat oleh Abdullah bin Umar. Lah ini, wa raq'ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raq'ataini ba'dal isya'i, 2 rakaat setelah isya. Wa raq'ataini qablal ghadati, dan 2 rakaat sebelum ghadat, subuh ya. Sebelum subuh. Lah ini yang diingat oleh Abdullah bin Umar. Ternyata ada beberapa yang tidak disebutkan di sini ya. Apa? Sebelum asyar ya. Sebelum maghrib, itu juga belum disebutkan. Kita akan sampai ke sana. Nah ini ya, ini menunjukkan raq'ataini qabla adh-dhuhri wa raq'ataini ba'da adh-dhuhri, itu ada dalilnya dan itu boleh. Oke. Jadi sebelum zuhur 2 rakaat. Setelah zuhur 2 rakaat. Sebetulnya banyak sholat yang bisa kita lakukan, ya kan? Wudu dengan sempurna. Kemudian sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Luar biasa kan? Diampuni dosanya yang telah lalu kalau kita sholat 2 rakaat. Sholat 2. Wudu dengan sempurna, dengan baik, dilanjutkan dengan sholat sunnah. Setelah wudu langsung kita sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepengin? Kepenak Gusti Allah golek aweh dalan menghapus dosa. Jan kepenak janjane. Jenis pekerjaannya ringan sekali. Ora kon mlaku ngubengi Gunung Slamet mboten, nggih kan? Ya Allah, kur kon wudu sing sempurna, bar kuwe salat 2 rakaat. Diampuni dosanya ya Allah. Ini Bapak Ibu ya. Jadi cuma ya itu tadi zalimnya kita kadang-kadang ya Allah itu. Makanya kan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana, ya Allah, kalau memang tidak diampuni oleh Allah ya, dan juga tidak diberi rahmat, tidak diberi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rugi besar kita itu. Nah ini Bapak Ibu. Ini nggih. Jadi luar biasa. Ini dalil qabla zuhur dan ba'da zuhur. Ini Pak lagi yang luar biasa ini. Wa akhrajana wa Muslim, dan diriwayatkan oleh Muslim wa ahlu sunan, dan juga ahlu sunan, min hadis Ummi Habibah, dari hadis Ummi Habibah yang seperti tadi. Ini kudune melu ning ana aja dipisah nang kene. Tapi ora apa-apa. Wali hadithihi ma qalat, wali hadithiha qalat, dan juga hadis dari Ummu Habibah, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha harramahullahu 'alan nar. Luar biasa sekali kan? Luar biasa sekali itu ya. Man sapa wonge sholat kang salat 4 rakaatin, 4 rakaat qabla zuhri, sebelum zuhur, wa arba'an, dan 4 rakaat ba'da, setelah zuhur, harramahullahu 'alan nar, Allah mengharamkan baginya neraka. Masya Allah, kan luar biasa sekali ini ya, diharamkan neraka baginya ya. Ini kalau kita bisa istiqomah itu luar biasa memang, ternyata memang berat. Oke. Ya. Lho salat zuhur tok wis 4 rakaat ya. Kadang-kadang arep mari masjid bebebah gitu kan. Ya nyatane ya,
Salat zuhur tetep bae ora kebek masjidnya kan. Sering saya sampaikan kan ya, jangan salat zuhur kebek itu udah bagus loh. Apa maning terus banjir, nah itu ya. Gunanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang peringatan Allah Subhanahu wa taala itu belum bisa ya kita mengambil ibrah ya. Bahkan kematian sekalipun. Makanya di dalam siapa itu Hasan Al-Basri kan mengatakan kan ada beberapa hal situn min fasadil qulub ya, di antara tanda-tanda rusaknya hati. Salah satunya kan yadfinuna mautahum wala ya'tabirun. Kamu sekalian mengubur mayat-mayat di antara kamu sekalian, saudara kamu sekalian, tapi apa? Tidak bisa mengambil pelajaran. Kita takziah, mendoakan, gotong, maring kuburan, tapi baline karong rasani wong. Anak adzan lah engkau disit lah. Akeh sing ngene gue nggih. Kabeh. Orang marekna ya Allah, barana kematian kebek masjid de, ya ora Pak. Ajeg. Karo ngubur karo glewean. Nah, karo ngubur karo glewean, adab masuk kuburan tidak diperhatikan. Hati Pak, ini ternyata oh iya ya Allah. Hati kita itu sering gegampang. Nggih kan? Sering nyepeleaken gitu loh. Mungkin kadang-kadang itu sama aja di dalam Hasan Al-Basri mengatakan poin yang pertama itu apa? Poin yang pertama itu apa ya? Kok agak lupa saya. Jadi intinya apa ya? Yang pertama itu terus melakukan dosa ya dengan mengandalkan taubat diterima oleh Allah. Ini juga termasuk suatu kekeliruan ya. Jadi kita tetap ya melakukan perbuatan dosa dengan meyakini atau harapan masaura di ampunia nang Gusti Allah, gampang mengkotobat. Nah ini juga merusak hati. Nah itu ya, kalimatnya saya lupa itu bahasa Arabnya ya. Jadi intinya di situ, itu yang pertama, poin yang pertama. Jadi ngerti Allah itu Ghafurur Rahim gitu kan, Al-Ghaffar ya. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Nek tobat masoradi timaha. Nah itu kan, sehingga dia ngerti yang dilakukan itu dosa, tapi ya santai baik. Nah itu kan, ini berbahaya juga. Lah ini Bapak Ibu, nggih, kok sampai ke situ? Ya, ini karena haramahullahu alan nar, akan diampuni dosa diharamkan dia untuk masuk neraka. Jadi dilindungi tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Ini salah satu fadilah, salah satu keutamaan dari 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya. Setelah membaca hadis ini, kira-kira nanti siang melakukan enggak ya? Ya Allah, ini ternyata ya jalan pengampunan dosa luar biasa, jalan pembebasan dari siksa api neraka juga terbuka lebar dan banyaknya luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini ya Allah, kurang syukure kepriwe gitu loh ya kita dengan Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah memang Maha Kasih, Maha Sayang kepada hambanya. Ini Bapak Ibu, nggih. Ya Allah, cuma hambanya saja, kita semuanya lah ya yang ya Allah masih belum seberapa, belum sebanding, nggih. Ya, ini. Baik. Mana sih tadi ini? Ya. Kemudian wali hadis Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yadau arba'an qabla adh-dhuhri wa ra'atain qabla salatil ghadati. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi ini istrinya Nabi Aisyah radhiyallahu anha yang bercerita ya,
bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah ini, jadi 4 rakaat sebelum zuhur itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul, dan juga 2 rakaat sebelum zuhur, sebelum subuh. Kalau kita lihat hadis-hadis yang ada tentang sholat rawatib, 2 sholat inilah yang paling istilahnya dikatakan dalam hadis itu tidak pernah ditinggalkan. Artinya 2 sholat ini yang memang teman-teman dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Artinya apa? Kalau kita teliti, ternyata memang butuh persiapan. Gimana? 4 rakaat kan suwe, maka sebelum zuhur sudah persiapan. Nah, sebelum zuhur persiapan dulu, setelah betul-betul masuk bisa kita lakukan. Tapi sebelum zuhur tenang-tenang baik, esi kerja baik, ngerti 10 menit maning zuhur tidak berhenti ya kerjanya gitu kan. Tanggung langko urung komat, malah urung komat. Anak adzan nembe adzan niki. Ya mana mungkin apakah akan bisa melakukan 4 rakaat? Kan gitu kan? Oh ternyata memang butuh persiapan, prepare. Nah itu yang lebih awal itu. Nah yang banyak kan ngenteni komat, nambah geruduk kayak gitu kan. Jadi ini perlu untuk apa? Terus didakwahkan, didakwahkan terus gitu loh. Makanya pernah saya sampaikan, kalau ada apa itu makan, biasanya kan ada sedekah Jumat ya. Nah sekarang diganti sedekah Selasa, sedekah Rabu, ya. Nah sedekah Sabtu, ya, zuhur gitu loh. Nah itu nih. Nah jadi di lain Jumat, kalau Jumat itu jelas sudah inilah ya, sudah banyak hari Jumatnya. Nah Jumat berkah ya, ya kan tidak harus pada saat Jumatannya, pada hari Jumat ya. Nah ini, ini Bapak Ibu, nih. Di sini mungkin seperti itu juga ya. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya, waruwiya anha aidan. Sewu. Ini sudah jam 6. Kurang semenit. Setelah mendengar adzan atau sebelum? Otomatis adalah setelah masuk waktu. Setelah masuk waktu. Boleh ada adzan, boleh tidak. Ya misalnya mau ke masjid, padahal sunnahnya kan di rumah. Betul. Berarti mendengar adzannya itu di rumah. Mendengar adzannya di rumah otomatis mendengar adzannya di rumah. Sholat langsung nggih. 4 rakaat berangkat ke masjid. Nggih. Harus sholat dulu. Nggih, seperti itu. Kalau kita kembali kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sunnah Rasul, otomatis di rumah. Ya ini biar jelas. Jadi mendengar adzan di rumah. Mendengar adzan. Sholat sunnahnya di rumah ya. Iya, sunnahnya seperti itu, afdolnya begitu nggih. Baru berangkat ke masjid. Makanya kan banyak sholat yang bisa dilakukan. Persiapan, prepare sebelum zuhur. Ambil air wudhu, ya, ambil air wudhu sebelum masuk waktu. Apa yang bisa dilakukan? Sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah, wudhu, masih tenang. Ya, misalnya 10 menit sebelum zuhur atau 10 menit sebelum sholat yang lain, ya, 10 menit kita prepare, siap. Ambil air wudhu, set, masuk ke musola di rumah, langsung sholat 2 rakaat. Sholat sunnah, wudhu, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ada adzan, ya. Kemudian sampai dengan adzan kita zikir, kan lumayan itu kan. Kemudian ada adzan, ya kita jawab, setelah selesai langsung kita sholat. Nah, langsung kita sholat, ya. Kemudian baru itik ke masjid. Nah itu, meskipun di awal pembahasan sholat sunnah boleh, tetap boleh dilakukan di masjid. Nah itu, nah ini yang jauh-jauh gitu kan, itu kan susah. Kalau di rumah maka akan masbuk terus misalnya, boleh dilakukan di masjid. Cuma afdolnya, lebih utamanya, dan memang yang dilakukan oleh Rasulullah adalah di rumah. Kemudian panjenengan jawab, Rasul kan umai anu dempet kayak gitu loh.
Kan gitu kan. Makanya sunnahnya tetap jangan sampai menghilangkan sunnah itu, maksud saya gitu. Keafdolannya jelas menurut jumhur ulama, kebanyakan para ulama, meskipun ada sebagian ulama juga yang mengatakan enggak, di masjid tetap utama gitu loh. Nah, tapi jumhur ulama dan kembali kepada yang dilakukan oleh Rasul itu adalah di masjid. Ya sudah, ini jangan diotak-atik gitu loh maksudnya. Hadis-hadis itu jangan diotak-atik karena hadisnya jelas. Di awal kita sudah membicarakan bahwa ya seandainya sholat sunnah di masjidku ini lebih utama, maka aku sholat di situ. Tapi ternyata aku sholat tetap di rumahku. Kata Rasul sendiri, seandainya sholat di masjidku ini lebih utama, tentu aku akan sholat di situ. Tapi ternyata Nabi sholatnya di rumah. Berarti sholat sunnah itu tetap afdolnya itu di mana? Di rumah. Afdolnya tinggal dilihat situasi dan kondisi yang memungkinkan daripada malah orang lakoni. Nah, orang lakoni sunnah lah ini kadang-kadang wis golek apa? Golek prepare-nya mepet, maring orang sunnah, maring masjid masbuk. Nah, gue sing akeh. Nggih. Dadi wudune ngenteni adzan maring masjid masbuk. Ya ora salat sunnah apapun. Lah itu monggo di apa? Diperbaiki nggih. Monggo diperbaiki Bapak Ibu nggih. Diperbaiki karena Rahman Rahimnya Allah luar biasa. Kurang apa Gusti Allah golek aweh dalan, aweh kemurahan dumateng kula panjenengan sedaya. Jadi ya kita jangan medit lah. Allah begitu lomanya, begitu obralnya ya. Obral maghfirah, obral rahmah ya. Ya Allah luar biasa itu. Jadi kita ya aja pelit-pelit lah. Aja ngurusi dunia bae. Mandek disit lah, prepare nggo ibadah. Nah itu Pak. Dunyane pegang Gusti Allah gitu loh. 4 rakaat. Nah, 4 rakaat itu 2 rakaat salam ya. Apa 4 rakaat langsung. Ulama memang ikhtilaf berbeda pendapat. Kalau ditarjih ya. Ini langsung kita buka tarjihnya ya. Ditarjih ada beberapa fatwa, dan fatwa yang terbaru ya itu ternyata lebih menguatkan yang langsung 4 rakaat langsung tanpa tasyahud awal ya, seperti sholat tarawih. Pakai surat dan setelah Fatihah. Nah, setelah apa namanya Al-Fatihah pakai suratan apa tidak itu tidak dijelaskan secara detail. Tapi dengan pemahaman seperti itu berarti tetap memakai suratan. Nah, tetap memakai suratan. Tanpa tasyahud awal. Ya, tanpa tasyahud awal. Nah, karena tidak ada tasyahud awal, itu kembalinya kepada hukum itu. Karena tidak ada tasyahud awal, maka setelah Al-Fatihah tetap baca suratan 4 rakaatnya. Ini ikhtilaf memang para ulama. Dan ternyata di tarjih itu seperti itu. Seperti ketika tarjih menjelaskan, di sini tidak dijelaskan, tapi saya kembali kepada sholat sunnah setelah Jumat. Nah ini nggih. Jadi kita lihat judulnya apa ya? Sholat sunnah setelah Jumat itu. Ya, jadi sholat sunnah setelah Jumat itu di dalam tarjih gimana? Kalau ya ini yang dianjurkan ya, kalau dilakukan di masjid 4 rakaat, kalau dilakukan di rumah 2 rakaat. Itu kalau Jumat ya? Nah kalau Jumat, nah itu sholat sunnah fajar, iya, iya, itu sholat qobliyah subuh, sholat rawatib. Itu sholat rawatib qobliyah subuh ya, sama dengan sholat sunnah fajar. Nah itu nggih sama Bu nggih. Jadi sebetulnya sholat qobliyah itu waktunya adalah setelah masuk waktu, kemudian sebelum sholat wajibnya. Itu waktu sholat sunnah qobliyah ya, itu di dalam fikih seperti itu ya. Jadi kapan? Setelah masuk waktu sebelum sholat wajib. Berarti kapan?
Ya tergantung panjenengan goleh sholat subuh itu masih boleh dilakukan sholat sunnah qobliyah. Sing penting sebelum sholat subuh, kalau ini sholat sunnah fajar. Wis mlebu waktu sholat subuh kok mundur-mundur urung sholat fajar misalnya. Masjid wis rampung sholat boleh apa enggak? Ya boleh, tetap boleh. Itu jadi boleh. Yang penting apa? Sebelum panjenengan sholat subuh. Karena misalnya tidak ke masjid kan, bapak-bapak udzur tidak ke masjid, ya sholat di rumah. Sing penting subuh wis mlebu waktune dan sebelum sholat subuh. Nah ini, meskipun Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain itu disebutkan pernah Rasulullah itu sholat setelah subuh, tapi tidak boleh dijadikan sebagai kebiasaan karena itu ada suatu uzur. Seperti sholat asar ya, setelah asar ternyata Rasulullah sholat sunnah setelah zuhur ya, sholat sunnah rawatib zuhur dilakukan setelah asar. Kenapa? Disibukkan pada saat itu perang, sehingga disibukkan dengan perang sampai maaf itu bukan yang itu ya, itu yang apa sama ya. Kemudian yang jamak kodok beberapa sholat itu juga sama seperti itu. Sama itu Bu, nggih. Jadi ketika ada uzur kemudian sudah terbiasa boleh dilakukan setelah asar, boleh dilakukan setelah itu. Tapi itu bukan dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Nah itu boleh Bu, nggih. Jadi tergantung panjenengan sholat subuhnya kapan. Yang penting sholat subuhnya jangan sampai sudah habis waktu, ya, sudah habis waktu. Nah ini baik, saya kira itu. Jadi karena memang ada ikhtilaf ulama ya, dan ada hadis memang. Coba kita lihat nih, nah ini, ini kegiatan setelah mengubur mayat, tahiyatul masjid, salat sunnah 4 rakaat ya. Baik, kita lihat nih. Sholat sunnah ba'da Jumat 4 rakaat pakai tahiyat awal atau tidak? Ini jawaban dari Tarji. Demikian juga sholat qiyamul lail. Mengenai sholat Jumat, ba'da sholat Jumat 4 rakaat memakai tahiyat awal atau tidak? Pernah kami menjawab pertanyaan serupa dan telah dimuat di kolom fatwa Majelis Syura Muhammadiyah. Yang intinya bahwa 4 rakaat sholat sunat ba'da Jumat dikerjakan tanpa tahiyat awal seperti halnya sholat tarawih. Itu pemahaman Tarji. Itu seperti itu. Jadi ini ada ikhtilaf ya, nyun sewu mohon maaf. Tarjih seperti itu. Ya, tetap ada seperti Imam Asy-Syafi'i mengatakan sholat sunnah siang hari adalah 2-2. Makanya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah itu ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Tarjih pakainya adalah karena tidak ada penjelasan 4 rakaat, ya 4 rakaat. Nah, kayak taraweh. Nah ini jelas ya, bisa dilihat kan? Cuma nggak kebaca ya, seperti itu ya. Jadi intinya 4 rakaat sholat sunnah ba'da sholat Jumat dikerjakan tanpa tahiyat awal seperti halnya sholat taraweh ya. 4 rakaat langsung sekali salam. Nah itu kesimpulannya. Kalau kita mau lihat lagi, lah ini ya. Ini juga sama, mohon penjelasan menurut Al-Quran dan Hadis. Kegiatan setelah mengubur mayat, sholat sunnah ba'da Jumat 4 rakaat pakai tahiyat awal atau tidak? Sama ini, berbeda penanya, tapi sama. Ini kita lihat pada jawaban nomor 2 ya. Sholat sunnah Jumat 4 rakaat tahiyat awal tidak? Demikian. Loh ini sama yang tadi. Ya sama. Ya itu fatwanya seperti itu. Jadi monggo tinggal diamalkan, dan jangan menjadi fitnah, ya, jangan menjadi fitnah. Ini fatwa yang berbeda ini. Sedikit lagi biar tuntas ini. Ini sholat. Mana sholat sunnahnya? Tuh teman. Lah ini
Terakhir ini ya. Jadi pertanyaan sholat sunnah 4 rakaat sesudah Jumat. Jawabannya dari 2 hadis tersebut dijelaslah bahwa sholat sunnah sesudah sholat Jumat itu 4 rakaat bila dikerjakan di masjid. Ini terkait dengan 4 rakaat di masjid dan 2 rakaat di rumah. Oke. Ini fatwanya. Jilid 5 halaman 55. Tanya jawab agama Majelis Tarjih jilid 5 halaman 55 ya. Jadi 4 rakaat bila dikerjakan di masjid dan 2 rakaat bila dikerjakan di rumah. Itu kesimpulan dari kajian tarjihnya ya. Tidak ada penjelasan lainnya yang menerangkan bahwa 4 rakaat itu dikerjakan sekaligus 4 rakaat atau 2 rakaat. 2 rakaat salam. Sehingga dalam praktek ada yang mengerjakan 4 rakaat terus menerus dan ada yang mengerjakan 2 rakaat. Nah, ini penjelasan, ini belum menentukan 2 rakaat atau 4 rakaat, ya kan? Tapi di fatwa yang tadi sudah menentukan dan itu sudah di share juga di Suara Muhammadiyah, ya. Jadi ada fatwa yang lebih baru dari ini, yaitu tadi, ya, 4 rakaat tanpa salam. Meskipun tidak mengatakan batal atau tidak sah ketika ada orang yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Begitu nggih? Ya, saya kira itu. Ini sudah jelas, silahkan dibaca lagi tadi ya rujukannya. Tanya jawab jilid 5 halaman 55 dan juga di Suara Muhammadiyah yang tadi. Nggih? Ya, biar lebih jelas. Saya kira itu, wallahu alam biswab. Terima kasih atas perhatiannya pada kesempatan pagi hari ini. Kajian kita mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.